Oke, selamat pagi, siang, atau malam semuanya, karena ini tergantung kalian menonton pada waktu kapan. Perkenalkan, saya Faisal Rahmanto Muiz di sini mengisi untuk acara Data Academy yang diselenggarakan oleh Kanopi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan mungkin sedikit pengantar juga bahwa kegiatan Data Academy ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim Kanopi FEB UI dan dan memang setiap tahunnya ada materi seperti ini, dan mungkin sekarang untuk pertama kalinya akan dimasukkan ke dalam YouTube sebagai salah satu bahan yang bisa diakses oleh semua orang, sehingga semua orang bisa menonton dan menggunakan video ini sebagai panduan dalam pembelajaran di sini, seperti itu. Jadi untuk materi hari ini saya akan mengisi mengenai Stata 101. Jadi ini mungkin sedikit introduction dalam Stata, karena mungkin juga nanti ada Stata lanjutannya, karena tentu sebenarnya aplikasi Stata ini sangatlah bermanfaat dan bisa digunakan untuk banyak kegiatan seperti itu. Dan mungkin dalam satu sesi itu belum semua bisa dipakai untuk mungkin yang kebutuhan yang lebih mendetail. Jadi mungkin saya sedikit memberikan pengantar Stata itu apa, makhluk apa, seperti itu. Jadi saya mulai saja PPT-nya. Ini pengantar mengenai Stata. Jadi memang Stata ini adalah salah satu tools statistik yang bisa digunakan untuk menganalisis data seperti itu. Jadi Stata ini juga bukan satu-satunya statistical tools, tapi hanyalah salah satu dari banyak statistical tools yang digunakan. Dalam hal ini ada Stata, atau mungkin ada beberapa juga yang familiar dengan R, adapun bisa menggunakan MATLAB, Python, eViews, SPSS, SAS, dan Minitab. Mungkin SAS juga untuk yang pemakai yang lebih lama biasanya menggunakan SAS, biasanya untuk data-data time series biasanya eViews yang disarankan untuk digunakan. Dan jadi Stata adalah salah satu dari berbagai statistical software yang bisa digunakan untuk menganalisis data seperti itu. Nah, ini sedikit perbandingan antar statistical packages. Di sini ada R, di mana R itu sangat baiknya adalah dia adalah freeware, jadi dia bisa digunakan, bisa di-download dengan gratis tanpa memakan biaya. Dan juga salah satu advantage yang biasa dipakai, yang digunakan, yang biasanya ditonjolkan itu adalah mengenai visualisasinya. Jadi biasanya visualisasi dari R itu sangatlah baik dibandingkan statistical tools yang lain seperti itu. Tapi memang ada sedikit disadvantage di mana memang harus ada learning curve di dalam penggunaan dari R itu sendiri seperti itu. Berikutnya adalah untuk MATLAB. MATLAB juga biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang lebih matematis. Jadi biasanya untuk yang lebih matematis akan menggunakan MATLAB, dan memang tadi mungkin disadvantage di sini adalah cukup mahal seperti itu. Di sini juga ada beberapa tools lainnya, dan juga mungkin ada Excel misalnya juga. Excel itu adalah yang paling sering digunakan, jadi karena memang sederhana dan fleksibel, dan mungkin juga tidak terlalu rumit untuk dipelajari. Kemudian tapi disadvantage-nya memang ketika menghadapi dataset yang terlalu besar, sedikit berat ya ketika mau mengolah data yang cukup besar, misalkan sampai jutaan ataupun ribuan, apalagi kalau itu adalah data yang mungkin yang seri, itu membutuhkan statistical tool yang lain. Nah, SAS juga kelebihannya dia bisa mengolah large dataset yang dengan baik, tapi memang cukup mahal karena memang harus membayar, lalu juga memang outdated, jadi memang sedikit lama untuk SAS. Untuk Stata sendiri, itu ini memang sering digunakan di Fakultas Ekonomi di UI terutama, dan juga mungkin di
universitas lain mungkin Stata ini juga adalah salah satu yang paling sering digunakan. Memang, tapi disadvantage-nya adalah mahal karena memang harus membayar untuk menggunakan aplikasi Stata ini. Kemudian untuk SPSS sendiri itu juga mirip dengan Stata, tapi memang juga lebih mahal dibandingkan Stata seperti itu. Tapi memang sedikit kelebihannya adalah memang cukup user friendly karena memang biasanya ketika mengolah data dengan SPSS itu menggunakan scroll down window. Jadi bisa diklik, misalkan kalau mau mengolah data time series seperti apa, itu ada Windows-nya yang bisa diklik dengan mudah seperti itu dibandingkan yang lain. Nah, ini ketika Bapak Ibu atau sedang mau menginstal Stata itu memang biasanya akan ditanyakan tipe Stata apa yang ingin diinstal. Biasanya pilihannya ada 4, MP, SE, Special Edition, IC, Intercooled, dan Small Stata. Jadi di sini ada 4 tipe, dan apa yang membedakannya adalah berapa batas dari variabel dan berapa batas observasi yang bisa diolah dalam data tersebut. Di mana paling besar itu adalah MP, di mana MP itu bisa mengolah 32.767 variabel dengan 20 juta observasi. Sedangkan untuk SE dia itu untuk observasi yang sekitar 2 jutaan dengan jumlah variabel yang sama dengan MP. Sedangkan yang IC itu hanya bisa untuk 2.000 variabel dan 200 juta observasi. Sedangkan small stata itu hanya untuk 99 variabel dan 1.200 observasi. Jadi ini untuk dataset yang sangat-sangat kecil. Memang ini stata ini memilih yang mana jenisnya itu sangat tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang akan mengolah data-data yang besar, baiknya menggunakan MP. Sedangkan kalau memang kecil dan mungkin memori komputernya terbatas, mungkin bisa menggunakan yang small ataupun IC seperti itu. Karena nanti memang dampaknya adalah MP itu memang programnya di ROM Bapak Ibu sekalian itu memang yang paling besar. Cuman kalau Bapak Ibu sudah memang masih banyak sisa giganya untuk di ROM-nya, lebih baik memang menginstal yang MP seperti itu. Nah, ini mungkin juga akan dipelajarin lagi ketika kita membuka statanya langsung. Tapi ini mungkin sedikit pengantar mengenai tampilan stata itu seperti apa. Jadi ini adalah stata yang default-nya, jadi warnanya memang ini warna putih biasanya. Jadi ini contohnya adalah di Stata 13. Jadi di sini ada beberapa window. Jadi ada di sebelah kiri ada review window, di tengah ada result window, di sebelah kanan ada variable window, dan di bawahnya itu ada properties window, dan lalu ada comment window di bawahnya. Jadi bagaimana sih proses dalam pengolahan data? Jadi biasanya ketika Bapak Ibu memasukkan data, nanti data-data tersebut akan muncul di dalam variables Windows. Jadi akan muncul variabel-variabel apa saja yang ada di dalam data Bapak Ibu, yang Bapak Ibu gunakan. Lalu dari situ Bapak Ibu juga bisa melihat properti Windows-nya. Jadi di properties window di bawah di bagian datanya bisa dilihat ada berapa variabel, ada berapa observasi di dalam data Bapak Ibu, berapa size-nya, dan berapa memori yang digunakan seperti itu. Jadi di atas itu meliskan variabel-variabel apa saja yang Bapak Ibu gunakan. Sedangkan untuk property Windows ini menunjukkan bagaimana deskripsi dari data Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, setelah memasukkan datanya, Bapak Ibu juga pasti tentu akan mengolah data tersebut, di mana Bapak Ibu akan memasukkan datanya, perintah-perintah di dalam stata itu ke dalam command window. Jadi command window ini digunakan untuk memasukkan komen-komen untuk pengolahan datanya. Nanti hasil dari pengolahan data tersebut akan masuk ke dalam result window. Jadi misalkan Bapak Ibu mau melihat data deskriptif, maka yang nanti akan keluar di result window seperti itu. Lalu review window ini sebenarnya semacam history dari perintah-perintah yang Bapak Ibu gunakan. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan perintah pembuatan variabel, lalu melakukan perhitungan data deskriptif, maka list dari semua komen-komen yang Bapak Ibu gunakan akan masuk ke dalam review window. Baik itu nanti datanya komennya bermasalah, jadi misalkan ternyata komennya salah nulis atau seperti apa, itu tetap akan muncul di review window.
tapi warnanya merah, sedangkan yang berhasil biasanya akan berwarna hitam seperti itu nanti.